Dia indikasi kerugiannya ya, negaranya 56.479.606. 59 ya. 56 479.606. Bisa bobote. Nah, Bapak ini yang disalahgunakannya pajak belum ditagih, kedua kekurangan volume. Yang 90 sudah sebenarnya. Ada yang ngeditnya salah nih. Yang mana ya? Oh ini. 90 juta 178.0899. Biasa desa itu pajak. Kemudian kekurangan volume. Gitu. Sama satu lagi kualitas. Nah, dari kurang volume ya akibatnya kualitas. Kedua desa Lapulo. Ini kerugiannya itu 109, 138, 100. Ini dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa yang menggunakan APBD tahun 2019 aja ya. 2019. Kemudian desa WC 125.972.605. Desa Tapuli 138.269.760. Ini yang ramai di media. Nah, desa Tapuli yang mengerjakannya, nah, seharusnya dikerjakannya itu rabat, tapi cuma pemadatan aja. Yang ketiga, ini udah jelas. Kemudian desa Lamudur 166.076.075. Kemudian desa Manumuti Silolek 172.990. Kemudian desa Naiusu 217.215.500. Desa Naas 241.318.800. Desa Alala 242.627.178. Desa Maktihan 234.659.855. Satu lagi desa Rai Ulun 525.253.442. Ini dari 2017, 18, 19. Rai Ulun. Nah, yang itu, terakhir tadi, Itu yang paling besar. Yang paling besar. Paling besar Rai Ulun. Nah, itu ada jalan Rabat, kemudian ada 3 jalan pembangunan jalan Sekatani. Nah, itu tuh di situ kekurangan volume. Tadi dalam pertemuan ini sebetulnya kami itu sudah koordinasi dengan inspektorat sebelum kita melakukan hal penyelidikan lebih lanjut. Kan kita sepakati dulu, kamu udah jelas ada kerugian, alat bukti sudah lengkap, tinggal kita telusuri untuk 2 alat bukti, 1 alat bukti lagi yaitu keterangan saksi. Kalau alat bukti yang lain kan dokumen sudah kita dapat. Minta sepakat dulu, minta waktu untuk mengembalikan. Tidak salah toh. Intinya kan kerugian negara dulu. Preventifnya saya laksanakan dalam kesempatan ini adalah mau mengembalikan tidak, dikasih waktu 6 bulan. 6 bulan. 60 hari. 60 hari. 2 bulan gak lama toh. Dan tadi semua kepala desa sepakat dan semua itu dikerjakan bukan dia sendiri tapi ada TPK. Muncul toh yang mengerjakan TPK, kemudian ada pihak ketiga. Sebelum kami panggilkan dia dulu, sudah kembalikan aja. Intinya seperti itu. Dan ada 1 kepala desa yang cuma 1 pencairan, dia saya dalami lagi itu terkait masalah yang 1 itu cuma 1 kali pencairan 20%. Apakah dia bertanggung jawab atau tidak? Tapi lihat dulu. Katanya untuk pembayaran gaji-gaji. Tapi kita belum tahu kok data-data apanya, nanti kan kita. Tapi kasih waktu dulu 2 bulan. Sekarang kami menyusun informasi. Kakak-kakak ini sebagai informasi kami. Kami tidak tertutup bagi kakak, silahkan datang ke kami. Dan kami akan melayani kakak dengan. Karena informan kami. Kami batas jaksa cuma berapa. Kakak ini saya anggap sebagai, kalau bahasa di polisi itu cepunya kami. Kalau di sini apa bahasa cepu itu? Cepu masih itu ya. Bahasa cepu itu kan seperti itu. Tapi jangan dimuatkan kalau cepu itu kan gitu kita. Siap. Jadi biar kita bisa sharing. Kakak-kakak ini bisa dari kami apa ini? Ada informasi yang kita dalam sebelum naik ke media, sebelum ini kan kita dalam.
Jadi tambahan dari hasil yang informasi yang didapatkan dari rapat tadi, Ada yang sudah ada mengembalikan. beberapa bagian, Sudah beberapa mengembalikan. desa yang Sudah mengembalikan. Ada yang 50, ada yang 4 juta sampai 250. Bervariasi. Bervariasi. Kan preventif kami sudah mulai jalan. Dan sekarang sudah dipanggil gitu, ada penandatangan kesepakatan. Dia siap untuk mengembalikan. Ada kesadaran ya kan? Ada. Jadi perhitungan pengembalian tertanggal berapa dari tanggal dari berapa? tanggal sekarang Dari hari ini. Tapi bukan kami itu, kewenangannya di inspektorat. Di bagian keuangan lah BUD sana. Nanti lapor ke kami. Siapa yang sudah mengajukan, siapa yang tidak, nanti kami tidak lanjuti. Terhitung dari hari ini sampai 60 hari ke depan. Apabila tidak ada niat untuk mengembalikan, kami lanjut ke tahap berikutnya. Karena tim sudah ada, pelahan sudah. Sebentar Pak, sebentar dulu. iya. Iya, pelahan sudah ada. Kami tinggal memanggil orang-orang itu. Dari mulai TPK, pelaksana pekerjaan. Karena ternyata di sini kan memang ini saudara, benar saudara, TPK saudara. Iya. Nah, itulah makanya mungkin ini itu kesalahannya bukan kesalahan di Bapak Desa aja. Karena saudaranya itu mau ditegur takut gitu toh gitu. Nah, ujung-ujungnya kan itu. Makanya kami juga tidak menuduh Bapak Desa ini yang tapi ada yang bertanggung jawab siapa selain Bapak Desa. Kan gitu Pak. Dan kalau Bapak Desa itu sebagai pengguna keuangan, bertanggung jawab terhadap keuangan yang diterima. Pelaksanaannya gimana ya? Jadi kakak, langkah yang dilakukan oleh kejaksaan ini tetap menjadi bagian dari program 100 hari. Betul. Kalau itu urusan sana. Cuma kalau saya, gini Pak. Dasar kami dengan kajian pimpinan kami dengan kajian, kenapa langkah ini kita utamakan? Kita lari kepada SDM. Ya toh? SDM di desa-desa itu kan mohon maaf. Ya. Tidak langsung harus kayak kita tune in langsung. Ini toh? Ya. Udah dapat duit pun bingung dulu gitu. Mau diapakan? Seharusnya kan saya fakta persidangan saya yang dari desa Rinhan. Desa Rinhan. Fakta itu Pak. Jadi uang datang baru rapat. Kan yang seharusnya menurut ketentuan itu rapatkan dulu. Program apa ini untuk ini. Karena apa? Yaitu kepala desa ada niat, yang lainnya tidak ada niat untuk datang. Karena kalau datangnya itu pada saat kalau uang sudah cair kata kepala desanya. Kalau uang cair semua nggak diundang pun datang. Itu udah fakta. Makanya di hal-hal itu saya pertimbangkan, sampaikan kepada pimpinan pada saat itu Pak. Kita langkah preventif aja Pak. Karena kami di persidangan itu kemarin saya temukan di hal tersebut. Jadi Bapak Desa itu tidak bisa apa-apa. Karena yang mengerjakan itu saudara-saudara ini. Nah, kan ada yang tadi yang ramai di medsos sudah kita angkat, di situ dia Bapak Desa sudah mengatakan yang itu seharusnya pakai jalan rabat, tapi cuma dipadatkan aja. Dari 185 juta. Kalau Bapak kakak-kakak bisa simpulkan cuma untuk pemadatan dengan ini kan nggak mungkin 180. Makanya kerugiannya Bapak dari desa yang itu desa apa tadi? Nah, mau butin itu ya? Yang di medsos kami itu? Tafule. Tapi udah jelas. Pemainnya itu pihak ketiga. Ada lagi? Mungkin harapan dari pihak kejaksaan sendiri. Saya harapan satu Pak. Karena ini perkara-perkara yang perkara desa itu bukan masuk dalam arti emang perbuatan tindak pidananya ada sudah kembalikannya gitu. Dan bukan ke desa yang ini aja Pak. Saya tekankan bukan ke desa yang 12. Desa yang lain pun sama. Ini bertahap. Ini tahap pertama ini 12. Karena audit dari inspektorat itu baru menyimpulkan yang 12 desa. Yang paling besar dulu tuh. Yang kesitunya ada yang 20, ada yang 10. Tapi kalau ada laporan dari inspektorat saya terima. Ya, karena kasihan lah. APBD udah kecil. Tiba-tiba yang kaya makin kaya, itu lagu Roma kayak keluar itu, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin tuh gitu. Jadi kita harus merata lah gitu. Dan ditunjuk jadi kepala desa itu kan harus membangun desanya, bukan memperkaya dirinya, tapi untuk membangun desanya supaya lebih maju.
Karena kedua, dari segi pekerjaan itu tidak harus ke orang luar. Karena tujuan dana desa diwujudkan itu untuk apa? Masyarakatnya supaya kerja, tidak keluar dari tempat itu. Kerja di situ, makan di situ, maksudnya gitu. Nah ini yang belum paham oleh desa-desa. Ya kan? Oh alasannya ini nggak ahli. Ahlinya ngambil dari luar nggak apa-apa. Yang ngerjakan masyarakat. Upahnya, kalau bahasa ini hok ya. Kan itu untuk masyarakat makan. Daripada yang ada kemana? Transmigrasi kemana? Kan itu intinya supaya tidak ngumpul di satu titik. Sudah dikasih makan di situ sama pemerintah pusat. Begitu. Terus berikut begini Kak. Siap. Selama ini kejaksaan juga terus memberi atensi untuk katakan tindak pidana korupsi soal bisnis. Siap. Awalnya itu. Siap. Nah, dengan adanya terobosan atau langkah dari pemerintah Kabupaten Melaka dalam kaitan dengan pemberantasan khusus soal desa, Siap. kira-kira pendapat kakak seperti apa? Karena ini sebenarnya tugas utama dari kakak mereka kan Siap. sejak dari awal. Siap. Tapi sekarang pemerintah Kabupaten Melaka kan mendorong dengan programnya. Ya. Nah, pendapat kakak seperti apa? Gini, ini sudah mulai sebutnya pejabat transparansi, keterbukaan. Mohon maaf kakak, saya di sini 1 tahun, tapi transparansi pada saat dulu itu tidak ada transparansinya. Masih ada yang disebutnya muncul backup membackup, backing membacking. Bapak, kakak jangan kita pungkiri, ada di desa. Tapi kalau sini udah transparansi seperti ini, keterbukaan seperti ini bagi kami itu punya tenaga baru. Kami itu penyidik desa itu paling mudah sih. Cuma backingnya yang mohon maaf gitu, yang selalu ada di nempel di bapak desa itu kan hal-hal yang ya bapak kakak tahu paham sendiri lah. Yang itu yang sering mengintervensi, yang sering itu kami itu seperti itu. Makanya tim bukan kami aja dari penyidik dari kejaksaan, mungkin dari penyidik-penyidik ini silahkan. Karena sekarang transparansi pemerintah pun sudah mendukung kita, terutama pemerintah daerah. Saya sangat apresiasi terhadap Malaka terutama. Dan saya tunggu dari Belu sama pun seperti itu. Transparansinya, terutama dalam penggunaan anggaran-anggaran APBN ataupun APBD. Jangan komplain sama masyarakat ditanggapi dengan kasar. Karena pemerintah itu melayani. Ditanya anggaran ini, kita buka. Transparansi mana ada orang curiga kalau bertransparansi. Seperti itu kan? Siap, terima kasih. Ya, siap. Pasca. Pas.